Mereka tidak percaya mata mereka. Seekor beruang grizzly betina yang perkasa, salah satu hewan terkuat di Amerika Utara, terjebak dalam lilitan sesuatu yang asing di alam liarnya. Melilit erat di tubuhnya, ada seekor piton besar, meremas dengan kekuatan mematikan. Penjaga hutan segera datang, tetapi yang benar-benar mengejutkan bukan hanya pemandangan itu, melainkan apa yang dilakukan beruang jantan setelahnya. Di sana, di bawah terik matahari di jalan sepi jauh dari sarang tersembunyi, naluri berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, keberanian, kesetiaan, dan cinta yang sunyi. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol suka, dan aktifkan notifikasi, karena kisah ini mungkin akan mengubah cara kamu memandang hewan liar dan ikatan rahasia mereka. Pagi itu, jalan di perbatasan barat Yellowstone tenang. Musim semi perlahan berganti, hangatnya musim panas mulai terasa, dan hutan kembali hidup. Rusa elk merumput di padang, elang melayang di atas, sungai meluap oleh lelehan salju. Penjaga hutan Matteo Greco sudah bertugas sejak pagi, mengira hari itu akan tenang. Ia menyesap kopi hangat yang mulai dingin saat radionya berbunyi. Ada pergerakan aneh di dekat Flat Ridge Pass, kata petugas. Mungkin rusa besar yang terluka atau hewan lain yang lebih besar. 10 menit kemudian, Matteo memarkir truknya di jalan sempit 2 jalur. Pemandangan di depannya membuat jantungnya berdebar kencang. Terbaring di aspal hitam, seekor beruang grizzly betina muda. Ia bukan sedang istirahat. Ia terhimpit, kakinya bergerak lemah di bawah lilitan penyerang. Seekor piton besar dan asing di sini, panjangnya hampir 6 meter, tebal seperti tiang. Lilitan ular itu meremas perutnya, merenggut napasnya. Matanya menatap Matteo yang turun dari truk, sempat terpaku karena kaget. Beruang itu megap-megap. Matteo membuang kopinya, meraih tongkat dari bak truk, dan memanggil bantuan. Suaranya cepat. Grizzly betina diserang, piton ulangi piton besar mengancam satwa liar. Ia mendekat, jantungnya berdegup kencang. Kepala piton bergerak, mendesis. Mata beruang menatapnya sekejap, lalu semak di belakangnya terbelah oleh raungan. Matteo berputar tepat waktu melihat seekor beruang grizzly jantan dewasa menerjang keluar dari semak besar dan mengaum langsung ke ular. Naluri Matteo menyuruhnya lari, tetapi beruang itu tak peduli padanya. Ia datang untuk betina itu. Si jantan menerkam ular, menggeram, menggigit, mencakar dengan cakarnya yang besar. Piton meringkuk, meremas lebih kuat, tapi beruang terus menyerang. Ia mencakar dan menggigit sampai bulunya berlumur darah ular. Dalam beberapa detik, lebih banyak penjaga datang. Matteo berteriak, bantu dia, jangan tembak beruangnya. Alihkan perhatian ular. Mereka berpencar, mendekat. Satu menembakkan peluru ke udara, yang lain menusuk ekor ular. Piton menggeliat, lilitannya mengendur. Beruang betina muda terkulai di aspal, akhirnya bebas. Tapi si jantan tetap di sana. Ia berdiri di sampingnya, terengah, menatap piton yang babak belur, merayap ke semak. Kalah. Ia tidak lari, tidak mundur. Ia tetap seperti penjaga, melindungi. Beberapa saat, tak ada yang bersuara. Hutan pun seolah diam. Akhirnya, Matteo berbisik, beruang itu baru saja menyelamatkannya. Dan cara dia tetap di sampingnya, meski manusia begitu dekat, lebih lantang dari auman manapun. Ini bukan hanya naluri, ini kesetiaan, dan kisahnya belum selesai. Beruang betina muda terbaring di jalan, dadanya naik turun dengan napas pendek. Bulunya basah oleh keringat, debu, dan bercak gelap di tempat piton melilit. Memar ungu di bawah bulu menunjukkan betapa dekatnya ia dengan maut. Matteo berlutut perlahan, setiap gerakannya lembut. Di sekitarnya 3 penjaga lain bergerak pelan, suara mereka lirih, mata awas antara beruang dan hutan, tapi semua fokus tetap pada si jantan. Ia berdiri melindungi, tubuh besarnya naik turun seiring napas.
Moncongnya berlumur darah ular, bukan miliknya. Tatapannya mengikuti setiap gerakan penjaga, tidak agresif, tetapi sangat protektif, memperingatkan agar tidak macam-macam. Kita harus menolongnya, bisik Julia, penjaga lain. Matteo mengangguk. Ya, tapi aku tidak mau diserang hari ini. Ia menatap beruang besar itu. Ia tak pernah pergi darinya. Ia mendekat, mengendus wajahnya, mengeluarkan suara rendah, suara purba yang membangkitkan sesuatu yang sulit dijelaskan pada semua yang melihat. Lalu, sesuatu yang tak terduga, beruang betina mengeluarkan rintihan pelan dan beruang jantan mundur. Hanya beberapa langkah, tapi cukup. Tanda jelas, aku izinkan, tapi aku awasi. Jantung Matteo berdegup kencang. Ia mengangkat tangan telapak terbuka. Pelan-pelan cantik, bisiknya seperti menenangkan anak anjing yang terluka. Kami di sini untuk membantu. Mereka bekerja sama dengan hati-hati, bergerak perlahan dengan handuk, sarung tangan, dan tandu. Julia menyuntikkan obat penenang ringan di kaki belakang beruang betina, cukup untuk menenangkannya dan meredakan sakit. Beruang jantan mendengus rendah tetapi tidak menyerang. Matteo merasakan tatapan tajam si jantan di punggungnya saat mereka memeriksa lukanya. Tulang rusuknya memar, mungkin retak, bekas gigitan ular di samping tubuhnya, luka lecet di badan karena jalan kasar, tapi ia masih bernapas. Dia akan bertahan, bisik Julia sambil mengencangkan tali terakhir di tandu. Tim mengangkatnya pelan ke dalam truk penjaga hutan. Beruang jantan menghela napas panjang, suara penuh frustasi dan sedih sekaligus. Lalu, mengejutkan semua orang, dia mulai mengikuti. Langkah kaki berat satu persatu, dia tetap di samping tandu sampai mencapai truk. Saat mereka mencoba menutup bak truk, dia berdiri dengan kaki belakang, menempelkan cakarnya di belakang bak seolah mau naik. Dia mau ikut? Tanya seorang penjaga. Matteo menelan ludah. Ya, sepertinya begitu. Sejenak tak ada yang bicara. Mereka harus cepat memutuskan. Kalau ditinggal, apakah dia akan mengejar truk, menyerang, atau hilang di alam liar, marah karena mengira betinanya dicuri. Matteo mengambil keputusan. Kita taruh mereka berdua di bak truk besar, biar dia tetap dekat. Dengan tangan gemetar, mereka memindahkan betina ke truk suplai yang lebih besar. Beruang jantan naik tepat di belakangnya. Mereka membaringkan betina di atas alas empuk dan dia melingkar pelan di sekitarnya seperti perisai hidup dari bulu dan otot. Tak ada yang berkata apa-apa. Mereka berkendara pelan, jalan hutan berguncang, jantung berdebar sepanjang jalan. Sepanjang perjalanan, beruang jantan tak pernah melepaskan pandangan darinya. Dia tidak menggeram atau panik. Dia hanya mengawasi, matanya terpaku pada napas betina yang stabil. Itu kepercayaan murni. Saat mereka tiba di klinik satwa liar, semua orang sadar pasangan ini sudah mengubah cara pandang manusia terhadap beruang. Tapi apa yang terjadi selanjutnya lebih luar biasa. Pusat penampungan di pinggir taman pernah menangani elang terluka, anak rusa yatim, bahkan singa gunung yang terperangkap. Tapi ini, dua grizzly besar, satu terluka, satu tak mau pergi. Belum pernah terjadi. Dr. Francesca Rinaldi, kepala dokter hewan, datang menyambut truk sambil membawa papan catatan. Rahangnya ternganga saat melihat beruang jantan turun dan menjaga tandu saat betina diturunkan. Dia datang bersama? Tanyanya pada Matteo. Lebih dari itu, jawab Matteo. Dia menyelamatkannya. Francesca memeriksa betina cepat-cepat. Kondisinya kritis. Kita harus membawanya masuk sekarang. Bisa jauhkan jantannya? Matteo menggeleng. Kami sudah coba. Dia tidak mau. Tim medis mendorong tandu melewati pintu ganda ke ruang periksa besar di dalam gudang. Beruang jantan berjalan di belakang, tegang tapi tenang, matanya tak lepas darinya. Dia menjaga jarak pendek, tapi cukup dekat untuk melihat segalanya. Di dalam, mesin berdengung.
dan bunyi bip terdengar saat dokter. Rinaldi dan timnya bekerja cepat. Mereka menidurkan betina sepenuhnya, memberinya cairan, memasang monitor, tulang rusuk patah, jaringan robek, ada pendarahan dalam, tapi paru-parunya aman. Dia punya harapan. Di ruang sebelah tim menyiapkan kandang untuk jantan, tapi dia menolak. Saat pintu ditutup, dia mengeluarkan suara raungan, bukan marah, tapi tangisan pilu yang membuat semua orang diam. Mereka membuka pintu lagi dan dia masuk. Dia tidak menyentuh ranjang atau alat medis. Dia hanya berbaring di dekatnya, kepala besar di atas cakar, mata tak lepas darinya. Francesca berdiri di pintu, berbisik, "Aku belum pernah lihat seperti ini." Seolah dia tahu betinanya masih dalam bahaya dan dia menunggu. Penjaga keluar pelan. Sepanjang malam, beruang jantan tetap terjaga. Setiap kali mesin berbunyi atau napas betina terhenti sebentar, dia mengangkat kepala, waspada. Pukul 2 pagi, Francesca mengecek lagi. Dia mengira jantan akan gelisah atau marah, tapi dia hanya menatapnya, tenang dan mantap. Dia tidak bergerak saat Francesca membetulkan selang infus atau memeriksa perban. Hanya saat Francesca menyentuh kaki betina, dia meletakkan kepala lagi, seolah berkata, "Kamu membantu, tidak apa-apa." Menjelang matahari terbit, staf memberi mereka nama. Stella untuk betina, Bruno untuk jantan. Rasanya pas, seolah ikatan mereka telah membara lewat sesuatu yang liar dan purba. Sekitar jam 6.15 pagi, Stella bergerak. Dia mengerang pelan, menggerakkan kaki, dan membuka mata. Bruno langsung mengangkat kepala, terjaga penuh. Saat Stella mengangkat kepala dan menatap matanya, ada sesuatu yang tak terucap di antara mereka, sesuatu yang tak bisa dijelaskan manusia. Bruno mengeluarkan suara lembut dan Stella perlahan berkedip padanya. Lalu dia menurunkan kepala lagi. Dia tahu Bruno di dekatnya, bisik Francesca. Itu cukup untuk sekarang. Mereka menjaga ruangan tetap hangat dan tenang, tanpa tali pengikat, tanpa sekat dingin. Apa yang mereka lihat bukan hanya aneh, rasanya suci. Hari-hari berikutnya, kekuatan Stella perlahan kembali. Napasnya stabil, lukanya mulai pulih. Bruno tetap di dekatnya sepanjang waktu. Kadang dia meringkuk di dekat kakinya, kadang dia bersandar di dinding tapi tak pernah jauh. Dia tak pernah menyentuh mesin, tak pernah menggeram pada petugas. Hanya sekali, saat Stella merintih dalam tidur, dia bangun dan menempelkan kepala pelan di kepalanya. Dr. Rinaldi sudah puluhan tahun bekerja di alam liar, tapi belum pernah melihat hal seperti ini. Ini lebih dalam dari naluri, katanya pada Matteo suatu sore. Matteo setuju. Ini kesetiaan, katanya. Ini kepedulian sejati. Dan meski tak ada yang berani mengatakannya keras-keras, semua tahu Bruno akan menunggu selama yang dibutuhkan. Pada hari keempat, kabar tentang dua beruang ini sudah menyebar jauh dari pusat satwa liar. Seorang wartawan lokal mendengar cerita mereka dari sukarelawan taman, dan segera foto Bruno yang berbaring di samping ranjang pemulihan Stella tersebar di mana-mana di internet. Salah satu artikel menulis, "Beruang setia tak mau tinggalkan pasangannya." Yang lain menulis, "Kisah cinta beruang grizzly luluhkan hati dunia." Sementara dunia luar menyaksikan dengan kagum dan haru, di dalam pusat kondisi menjadi semakin rumit. Stella semakin membaik, lambat tapi pasti. Memar gelap di sekitar tulang rusuknya berubah dari hitam menjadi ungu tua. Dia bisa menggeser berat badannya, menegakkan kepala lebih lama, dan minum sendiri. Bruno selalu lembut, tetap di sisinya, membuat semua orang kagum dengan ketenangan dan kekuatannya. Tapi perubahan juga terjadi pada dirinya. Dia hampir tidak mau makan. Dia menolak keluar ruangan, mengabaikan area luar yang sudah disiapkan untuknya. Saat mereka mencoba membujuknya keluar untuk menghirup udara segar, dia menggeram, bukan marah, tapi takut. Dia takut kalau dia pergi, meski hanya sebentar, Stella akan menghilang. "Kita buntu," kata dokter.
Francesca Rinaldi saat rapat pagi. Dia di bawah tekanan emosi yang besar. Kalau dia tidak makan dan istirahat, dia bisa ambruk sebelum Stella pulih sepenuhnya. Tim merasa terpecah. Mereka ingin menghormati ikatan luar biasa dua beruang ini, tetapi mereka juga harus menjaga kesehatan Bruno. Dia bukan hewan peliharaan, dia tetap satwa liar. Dan seindah apapun ini, tidak ada pedoman untuk menangani beruang liar yang berduka di depan mata. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Sore itu, lampu berkedip. Badai angin tiba-tiba, jarang terjadi di musim itu, merobohkan kabel listrik di dekatnya. Generator cadangan menyala, tapi terdengar letupan keras lebih dulu. Lampu meredup, mesin berbunyi liar. Terkejut, Stella tersentak dan Bruno berdiri tegak, mengaum dalam dan keras. Ketegangan memenuhi ruangan. Dia berjalan mondar-mandir, menggeram. Saat seorang perawat masuk, dia membentak rahangnya, peringatan untuk menjauh. Untuk pertama kalinya sejak dia datang, Bruno tampak siap melindungi Stella, bukan hanya dengan hati, tapi juga dengan gigi dan cakarnya. Matteo dan Francesca masuk pelan, telapak tangan terangkat. "Tenang, Bruno," kata Francesca lembut, seperti menenangkan anak kecil yang ketakutan. "Dia baik-baik saja, kami di sini." Bruno berdiri menjaga di samping ranjang Stella. Napasnya berat, bulu berdiri. Tapi dia tidak menyerang atau lari. Stella mengeluarkan suara pelan, lembut, bukan geraman, tapi lebih halus. Bruno berbalik, menatap matanya dan badai di dalam dirinya perlahan mereda. Dia menundukkan kepala dan ketegangan di ruangan hilang seperti air yang mengalir pergi. Meski masih lemah, Stella meraih cakarnya ke arah Bruno. Gerakannya hanya sedikit, tapi cukup. Bruno kembali meringkuk di sampingnya. Belakangan, staf paham sesuatu yang dalam. Bruno tidak marah, dia hanya ketakutan, takut kehilangan yang paling dia cintai. Malam itu Francesca menulis di jurnalnya, Bruno tidak di sini untuk wilayah, makanan, atau kebiasaan lama. Dia bertahan karena hidup tanpa Stella adalah hal yang tidak bisa dia terima. Seminggu telah berlalu sejak Stella diselamatkan dari lilitan piton. Lukanya mulai menutup, nafsu makannya kembali. Dia sekarang bisa berdiri, masih goyah pada awalnya, tapi semakin kuat setiap jam. Bruno tetap di dekatnya meringkuk, matanya selalu waspada. Tapi seiring Stella pulih, pertanyaan berat membayangi semua orang. Bagaimana selanjutnya? Bruno dan Stella tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal di sini selamanya. Mereka adalah satwa liar. Pusat ini tidak dirancang untuk menampung grizzly dewasa dalam jangka panjang, apalagi yang terbiasa hidup di hutan lepas. Menjaga mereka bersama di ruang medis bukan solusi selamanya. Kalau mereka terlalu lama tinggal, mereka bisa kehilangan naluri bertahan di alam liar. Dr. Francesca Rinaldi mengumpulkan Matteo dan tim di ruang rapat, suasana tegang. "Dia cukup kuat untuk dipindahkan ke area rewilding sekarang," kata Francesca. Beruang lain pernah pulih di sana. Kontak manusia minim, pengawasan ketat, ruang luas untuk berkeliaran dan belajar berburu. "Kalau kita pindahkan dia sekarang, dia akan ingat bagaimana jadi liar," tambah Francesca. Matteo menyilangkan tangan. "Lalu Bruno?" Francesca terdiam. Itu bagian tersulit. Mereka belum pernah melihat ikatan seperti ini, tapi alam punya batas. Meski ikatan mereka tampak seperti manusia, tim harus memutuskan menjaga mereka bersama lebih baik atau justru sebaliknya. "Kita coba perlahan," akhirnya kata Francesca. "Pindahkan Stella dulu, kita lihat apa yang dilakukan Bruno." Sebelum fajar keesokan harinya, staf datang pelan-pelan. Bruno langsung mengangkat kepala, tegang saat mereka mendekat dengan tandu. "Tidak apa-apa, besar," bisik Matteo. "Hanya pindah sebentar." Stella tidak melawan. Dia mengantuk tapi sadar.
Saat mereka mengangkatnya, Bruno berdiri dan tetap dekat, hati-hati agar tidak mengganggu. Mereka membawanya ke area rewilding, hamparan hutan berpagar luas dengan sungai, pepohonan, dan aroma liar. Mereka menidurkannya di bawah pohon pinus tinggi, sementara Bruno mondar-mandir di dekatnya, mengendus gelisah. Lalu mereka menutup gerbang. Ini hanya sementara. Mereka perlu melihat bagaimana Stella bertahan sendiri, tanpa kehadiran Bruno yang bisa memengaruhi perilakunya. Bruno tidak bisa menerimanya dengan baik. Berjam-jam, dia berjalan mondar-mandir di luar pagar. Dia mengeluarkan erangan pelan. Dia berbaring menempel di gerbang. Sekali, dia menekan bahunya ke besi, mencoba merasakan Stella lewat pagar itu. Francesca mengawasi lewat kamera. Dia tidak akan menyerah, bisiknya, sampai Stella siap. 2 hari kemudian, sesuatu berubah. Bruno tidak kembali ke gerbang saat matahari terbit. Sebaliknya, dia berjalan lebih dalam ke hutan di sekitar pusat, perlahan kembali menyatu dengan alam liar. Malam itu Stella berdiri sendiri, memetik buah beri dari tanah, lalu berbaring di bawah bintang tanpa menoleh ke pagar. Staf menganggap ini tanda. Sudah waktunya. Mereka membuka gerbang terakhir yang langsung menuju Taman Nasional. Tidak ada kandang, tidak ada penjaga, hanya hutan lepas yang menanti. Sore itu, Stella melangkah ke alam liar, masih pincang tapi hidup. Bruno tidak terlihat, tapi jejaknya dekat. 2 jalur di atas jarum pinus, berdampingan. Musim gugur datang pelan di hutan, daun keemasan menutupi jalan setapak, angin dingin berembus segar. Sudah 3 minggu sejak Stella melewati gerbang rewilding. Bruno belum terlihat, tapi tanda-tandanya ada. Jejak kaki, bekas cakaran baru di kulit pohon, helai bulu tebal tersangkut di ranting. Penjaga hutan sering menemukan tanda mereka berdua selalu berdekatan, tapi tidak pernah benar-benar bersama. Rasanya seperti mereka saling mengitari, menunggu. Sylvia Gali, ahli biologi satwa senior, jadi orang pertama yang melihat pertemuan mereka. Dia sedang mendaki ke lapangan terbuka, mengamati rusa lewat teropong ketika mendengar langkah berat di belakangnya. Dia membeku, satu tangan meraih semprotan beruang. Lalu dia melihatnya, Bruno berdiri di punggung bukit, diam, mata menatapnya, tapi jelas tidak tertarik padanya. Telinganya bergerak ke arah pepohonan di belakang Sylvia. Saat Sylvia menoleh, dia melihat Stella muncul. Bulunya berkilau diterpa cahaya lembut. Sejenak kedua beruang berdiri diam. Lalu Stella mengeluarkan suara pelan dan lembut. Bruno membalas dengan dengusan rendah. Langkah demi langkah mereka mendekat. Sylvia tidak bergerak atau bicara. Dia menahan napas saat Bruno pelan menunduk menyentuh bahu Stella. Bukan menandai sebagai pasangan, tapi menyapa seperti penjaga yang kembali pulang. Sylvia berbisik di radionya. Mereka kembali bersama. Sejak hari itu, Bruno dan Stella menjelajah hutan berdampingan, tapi dengan perubahan, Bruno tidak lagi berjalan di sampingnya. Dia tetap sedikit di belakang, mengawasi, memastikan Stella yang memimpin jalan. Saat meninjau rekaman kamera, Francesca tersenyum kecil. Mereka berubah. Stella sudah pulih dan dia menjaganya dari belakang. Hutan kembali berbahaya. Saat musim dingin menggigit lebih dalam, rasa lapar membuat beberapa hewan nekat. Lebih buruk lagi, kabar tentang pemburu gelap kembali terdengar. Penjaga hutan memperketat patroli, fokus di area perangkap lama. Lalu suatu pagi dingin, seseorang menemukan jerat, tua, berkarat, tapi bernoda darah segar. Tak jauh darinya tergeletak kalung radio yang sobek. Ketakutan menjalar di tim. Apakah Bruno atau Stella? Drone diterbangkan, penjaga menyisir hutan. Matteo berangkat sendirian, jauh ke sisi barat tempat beruang terakhir terlihat. Berjam-jam berlalu sebelum sinyal lemah terdengar, satu kalung masih memancarkan Stella. Mereka menemukannya mondar-mandir gelisah di tepi jurang curam, selamat tapi menolak pergi.
Matanya terus menatap ke arah pepohonan gelap berulang kali. Mateo melihat ke arah itu dan mendengar erangan parau, patah. Menerobos ranting, dia melihat Bruno tergeletak di tanah hutan. Jerat baja kasar menggigit dalam di kaki depannya, merobek daging dan otot. Tanah basah merah, dada Mateo sesak melihatnya. Bruno berusaha bangkit lemah, tapi jatuh lagi dengan geraman berat. Dia menatap Mateo, mata lebar menahan sakit, tapi tanpa takut. Dia mengenal manusia ini. Di belakangnya Stella tetap dekat mondar-mandir melindungi tapi memberi ruang. Mateo berlutut memanggil bantuan dan berbisik, "Kami di sini, kawan besar, bertahanlah." Untuk kedua kalinya hidup Bruno bergantung pada manusia. Dan lagi dia memilih percaya, tak ada keributan, tak ada suara. Hanya desau dedaunan, derit ban di jalan tanah dan keheningan waktu yang terus berjalan. Bruno terbaring dibius di bak truk, selimut diselipkan lembut di sekelilingnya. Stella mengikuti dari jurang sampai tepi jalan, menatap sampai truk hilang, lalu menghilang lagi ke hutan. Dia yakin manusia akan melakukan apa yang tak bisa dia lakukan. Di pusat satwa liar, tim bergerak tanpa suara. Bruno bukan lagi sekadar beruang. Dia berarti lebih secercah ikatan liar yang lebih kuat dari rasa takut, lebih kuat dari naluri. Jerat itu merusak kakinya parah, logam menghancurkan otot dan merobek tendon, lukanya dalam dan mengerikan. Francesca berdiri di meja operasi, tangan gemetar saat membersihkannya. "Aku tidak yakin dia bisa berjalan normal lagi," bisiknya, tapi Mateo tetap yakin. Kalau ada beruang yang bisa pulih, itu dia. Jam demi jam berlalu. Mereka bekerja bergantian, membilas luka, menjahit yang bisa, membalut yang tidak bisa. Bruno tidak melawan, bahkan saat dibius, tubuhnya tetap tenang, seolah dia paham mereka membantunya sekali lagi. Saat dia terbangun, dia mengerang pelan dan mengangkat kepala. Tim terdiam, nyaris tak bernafas. Bruno berkedip pelan, menatap sekeliling, lalu menghembuskan napas panjang lewat hidungnya. Tidak panik, tidak memberontak, hanya percaya. Dia menundukkan kepala dan beristirahat lagi. Seminggu kemudian, dia berdiri untuk pertama kalinya. Dia terhuyung, jalannya pincang, cakarnya sedikit terseret, tapi dia bergerak. Yang lebih penting, dia mau bergerak. Stella menunggu setiap hari di dekat pagar kandang. Dia belum bisa bergabung, kakinya harus tetap bersih dan kering. Tapi setiap pagi, Stella duduk dekat situ. Saat Bruno digulirkan keluar untuk berjemur, dia tetap di sampingnya, bergumam rendah. Mereka tidak perlu bersentuhan untuk tetap terhubung. Suatu sore, Bruno terhuyung dan mengerang kesakitan. Stella menjawab dengan panggilan dalam, dan mantap, dia menarik napas dan mencoba lagi. Setiap langkah yang dia tempuh didorong oleh keyakinan Stella padanya. 3 minggu berlalu, dia berjalan sendiri. Pincangnya akan selalu ada. Francesca memastikan itu. Dia tidak akan berlari seperti dulu, katanya, tapi dia kuat. Dan dia punya alasan untuk terus hidup. Alasan itu ada tepat di sana saat mereka membuka gerbang terakhir. Kembali ke antara pepohonan, para penjaga melepas mereka di padang kecil yang tenang, aman dari jerat dan jalan. Mateo menatap mereka sekali lagi. "Jaga dia," bisiknya. "Dia sudah menjaga kamu." Bruno tidak menoleh, berdampingan dia dan Stella menghilang kebayangan. Bukan lagi hanya penyintas atau simbol, tapi sesuatu yang lebih lembut, keluarga. Beberapa minggu kemudian, pendaki melihat sekilas mereka di tepi danau, selalu bersama. Lalu suatu hari cerah, sebuah drone menangkap gambar. Stella berbaring di rumput hangat sementara Bruno berjaga di dekatnya. Bekas luka masih baru, jalannya masih kaku, tapi matanya hidup, penuh cahaya. Mengawasi, menjaga, mencintai tanpa butuh suara. Jika kisah ini menyentuh hatimu, silakan subscribe channel ini. Tekan tombol suka dan bagikan pada seseorang yang tahu bahwa cinta sejati, bahkan di alam liar, berbicara tanpa kata.
Ikatan terkuat sering tumbuh di saat-saat sunyi, bertahan dalam kesulitan, dan menemukan kekuatan lagi lewat kepercayaan.